Peredaran narkoba di Lampung Utara tinggi. Hal ini terbukti dari hampir setiap harinya polisi setempat menangkap tersangka narkoba, baik kurir, pemakai, hingga bandar. Rabu siang, tim Kobra Polres Lampung Utara juga kembali menangkap seorang bandar narkoba bernama Edi Kurniawan berusia 32 tahun. Tersangka ditangkap di rumahnya di Desa Curup Guruh Kagungan, Kecamatan Kota Bumi Selatan. Kamu dapat barang itu dari mana? Dari Pandes, Pak. Pandes. Dari penangkapan ini, polisi menyita 11 bungkus sabu-sabu siap edar. Menurut tersangka, sabu-sabu yang dijualnya tersebut dipasok dari seorang temannya berinisial FD yang saat ini masih buron. Kita dapat dari mana, Bang? Dari Pandes, Bang. Berapa kita beli? Dititipin, Bang. Berapa paket? 11, Bang. Itu kamu jual berapa? Dijual 150, Bang. Kamu dapat keuntungan berapa? Dapat keuntungan 20, Bang. Kita tangkap di rumah kosannya Kurang di daerah Tulung Betuan. kronologi penangkapannya, Pak? Kita dapat laporan dari masyarakat yang tetangga beliau karena sering terjadi pemakaian narkoba dan jual beli di daerah tersebut. Kasus ini masih akan dikembangkan untuk menangkap pemasok narkoba. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka terancam 20 tahun penjara. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Seorang tersangka pencabulan berinisial HY Rabu siang ditangkap tim Reskrim Polsek Pringsewu, Kota Pringsewu. Tersangka ditangkap di rumahnya di Pringsewu Barat tanpa melakukan perlawanan berarti. Dari hasil pemeriksaan polisi, korban pencabulan itu adalah seorang remaja putri berusia 12 tahun yang masih tetangga tersangka sendiri. Apa yang Bapak janjikan sama anak ini? Pencabulan terhadap korban dilakukan di rumah tersangka saat istrinya sedang pergi. Korban dibujuk rayu akan diberi uang, bahkan akan dinikahinya jika mau menuruti nafsu bejat tersangka. Tiga kali. Kapan itu? Kapan aja? Korban atas nama Bunga telah diruat paksa sebanyak 3 kali di beberapa bulan Desember, Januari, dan November dengan upaya lagi-lagi bujuk rayu dengan harapan untuk dinikahkan. Nah, ternyata hal itu semuanya tidak terjadi. Kasus ini terbongkar setelah pencabulan tersebut diketahui tetangganya yang kemudian dilaporkan kepada orang tua korban dan polisi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka terancam 15 tahun penjara. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. ...341 pegawai negeri sipil baru hasil rekrutmen CPNS 2019 di Bandar Lampung Rabu siang menerima surat keputusan atau SK pengangkatan sebagai PNS. SK diberikan oleh Wali Kota Bandar Lampung Herman HN di Aula Gedung Sumergo. Pegawai negeri sipil baru ini terdiri dari 231 tenaga didik atau guru dan 110 lainnya PNS dari tenaga kesehatan. Para PNS baru ini mendapat amanat dari Wali Kota Herman HN agar kerja disiplin dan bersungguh-sungguh melayani masyarakat sesuai pekerjaannya. Ya, pesan saya pegawai negeri sipil yang baru diangkat ini bekerja dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disiplin pegawai harus jalan dan taat aturan, taat dengan pimpinan, dan layani rakyat dengan baik. Penyerahan SK hasil rekrutmen CPNS 2019 ini akan menjadi momen terakhir kepala daerah membagikan SK PNS baru. Dari informasi berita daring yang beredar, pemerintah pusat menghapus rekrutmen CPNS di tahun 2021 hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Status CPNS akan diganti menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dan berlaku untuk seluruh formasi.
Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.